Tugasku menemanimu. Hai sahabat Pasuk, kembali lagi bersama alur cerita versi novel Solen 2 Sekte Tang yang tak tertandingi. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan tanda lonceng. Mari kita lanjutkan. Adipatrema Putih mengalihkan perhatiannya kepada putranya dan Dai Yuheng. Segera mengangguk dan menjawab, "Yang mulia benar, ketika aku pertama kali berkompetisi di turnamen dengan Wu Yuhao, dia selalu muncul sebagai Mas Roh tipe kontrol. Deteksi spiritualnya sangat kuat. Itu seharusnya lebih kuat sekarang daripada dulu." Adipatrema Putih mengangguk dan ada ekspresi kagum di wajahnya. Tidak heran, dia adalah master masa depan dari Pavilion Dewa Laut. Tidak heran dia bisa menjadi penatua di Akademi Strik pada usia yang begitu muda. Putri Jiu berkata, "Adipatrema Putih, apa yang harus kita lakukan selanjutnya?" Pandangan dingin melintas di mata Adipatrema Putih dan dia berkata, "Gantung jasad Wang Yiheng di tiang bendera di luar pangkal untuk dilihat oleh semua orang. Pada saat yang sama, aku ingin Anda mengirim beberapa orang untuk membawa alat jiwa pengintaian super tinggi kembali untuk tujuan peneliti yang mulia." "Baik." Putri Jiu segera mengakui kata-katanya. Huo Yuhao tidak tertarik dengan tebakan atau pengaturan kekaisaran Starlo. Ketika dia kembali ke tendanya, ia segera memasuki kondisi kultivasi. Kekuatan jiwanya beredar. Meskipun ia sangat terkuras, serangan terakhirnya melalui tombak naga emas telah membantu mengisi kembali dirinya dengan menyerap beberapa kekuatan jiwa Wang Yiheng yang sangat besar. Huo Yuhao menjatuhkan diri keranjangnya dan menutup matanya dengan erat. Dia tampak sangat pucat dan sepertinya dia tidak bisa bertahan lagi. Dia benar-benar tampak seperti tidak bisa bertahan lagi. Kerinduannya akan Wang Dong'er terlalu besar. Itu benar-benar membuatnya kewalahan. "Dong'er, apakah kamu benar-benar masih hidup?" Dia sebenarnya selalu memiliki pemikiran dalam benaknya. Apa yang harus dia lakukan jika ketua sekte Haotian hanya mengatakan kebohongan padanya? Inilah yang dia takuti. Meskipun dia mencoba yang terbaik untuk menjauh dari pemikiran seperti itu, dia akan diliputi ketakutan setiap kali dia memiliki pemikiran ini. Tidak bisa melihat Wang Dong'er selamanya akan bisa membunuhnya. Apa yang mungkin lebih menakutkan daripada itu? "Dong'er, Dong'er, di mana kamu, Dong'er?" Huo Yuhao mengerang pelan. "Dong'er, jika kamu benar-benar meninggalkan dunia ini, maka bawalah aku bersamamu. Jangan tinggalkan aku sendirian di dunia ini untuk menderita. Dong'er, aku sangat merindukanmu." Air mata mengalir di sudut matanya. Para komandan senior Angkatan Darat Barat Laut Starlo tidak bisa membayangkan bahwa pahlawan muda di hati mereka benar-benar menggeliat di tempat tidurnya sekarang sambil menangis air mata kesakitan. Huo Yuhao sangat kesakitan dan kehilangan kesadarannya. Tirai ketendanya tiba-tiba terbuka dan sesosok tubuh tinggi dan ramping berjalan ke tendanya. Saat dia mendengar erangan Huo Yuhao, tubuhnya berubah sedikit kaku. Namun setelah itu, dia terus berjalan menuju Huo Yuhao. Gerakannya sangat lambat seolah-olah dia merasa sulit untuk berjalan. Namun, dia tiba-tiba mengambil langkahnya saat dia mendekati ranjang Huo Yuhao. Dia dengan cepat datang ke sisinya dan duduk di samping tempat tidurnya. Air mata Huo Yuhao sudah membasahi selimutnya. Indra Huo Yuhao biasanya sangat akut, tetapi saat ini dia sebenarnya tidak tahu bahwa ada orang lain di tendanya. Dia terus menggeliat dan mengerang kesakitan. Wajahnya sangat pucat dan air mata dan keringat sudah menyatu saat mengalir di pipinya. Jari-jari lembut mengusap dahinya dengan lembut. Gerakan jari itu tampak agak kaku. "Dong'er, jangan tinggalkan aku." Tiba-tiba Huo Yuhao mengulurkan tangannya dan meraih tangan sosok wanita itu. Sosok itu heran dan ingin menarik tangannya, namun cengkeramannya sangat kencang. Sosok itu tidak berjuang, tetapi dia bisa merasakan bahwa tangan Huo Yuhao dingin es. Dingin sekali sampai ke titik yang menakutkan.
seolah-olah Yu Hao telah kehilangan semua kehangatan di tubuhnya. Jangan bilang bahwa dia selalu kesakitan setelah menggunakan Haodong Plum-nya. Ini aneh, tapi Huo Yuhao menjadi tenang setelah meraih tangannya. Dia berhenti menggigil, tapi dia masih bergumam sendirian, namun rasa sakitnya jelas telah berkurang secara signifikan. Dia benar-benar menyedihkan. Aku tidak pernah berpikir seseorang bisa menjadi seperti ini karena terlalu mencintai seseorang. Namun, mengapa ia mengubah cintanya menjadi keterampilan? Kenapa dia tidak pergi dan mencari kekasihnya? Tidak jauh di luar tenda ada sesosok berjongkok di sudut yang gelap. Orang ini menyaksikan ketika dia berjalan ke tenda. Senyum tipis menyebar di wajahnya. Dia perlahan berdiri. Sepertinya dia tidak perlu berjaga-jaga lagi. Orang ini berjalan keluar dari sudut. Dia adalah pertahanan abadi Susansi. Huo Yuhao selalu menderita serangan balik dari Haodong Plum-nya dan tubuhnya akan sangat lemah. Susansi sangat mengerti ini. Inilah sebabnya dia mengikuti Huo Yuhao kembali dan berjaga di luar tendanya sebagai sarana untuk melindunginya. Namun, wanita itu telah berada di tendanya untuk waktu yang lama tanpa pergi. Sepertinya ia tidak perlu melanjutkan perlindungannya selama sisa malam ini. Susansi diam-diam pergi tanpa mengeluarkan suara. Di dalam tenda, Huo Yuhao sudah tenang, nafasnya menjadi lebih berirama dan dia tidak lagi menggigil. Kadang-kadang dia akan bergumam pada dirinya sendiri, tetapi dia jelas tidak terlalu kesakitan. Dia menggunakan kedua tangannya untuk memegang erat-erat ke jari-jari dari sosok wanita itu dengan lembut, seolah-olah dia meraih rumput yang menyelamatkan jiwa. Dia tidak akan melepaskan tangannya. Perlahan-lahan senyum puas muncul di wajah Huo Yuhao. Lambat laun Huo Yuhao tertidur. Setelah itu cahaya bulan bersinar dari luar jendela. Dari tempat wanita ini duduk, dia bisa melihat Huo Yuhao. Dia di sini karena dia khawatir pada Huo Yuhao dan ingin tahu tentang kondisinya. Namun, dia menemukan bahwa dirinya tidak dapat pergi sekarang. Dia hanya memegang erat-erat tangannya. Wanita ini bergumam, "Jadi ini adalah bakat yang membuat semua orang kagum." Ekspresi pahit muncul di wajahnya. Jadi dia sebenarnya rapuh di balik permukaan. Sepertinya dia telah memberi terlalu banyak untuk mencapai kekuatan apapun yang dia miliki sekarang. Tapi, mengapa dia bisa tenang setelah meraih tanganku? Apakah karena dia merasa terhibur? Wanita itu mengambil sapu tangan dan mengusap keringat di kepala Huo Yuhao. Bahkan dia tidak tahu mengapa dia melakukan sesuatu yang intim seperti ini. Setelah beberapa saat, setelah Yuhao tenang dan baik-baik saja, dia diam-diam berjalan menuju pintu keluar tendanya. Dia berbaik dan menatap tajam ke dalam. Seseorang yang begitu gigih dalam cinta seperti dia harusnya menjadi pria yang baik. Selamat malam pria baik. Aku akan pergi. Pagi tiba. Sinar matahari yang hangat menyinari wajah Huo Yuhao melalui jendela. Panas menyentaknya dari tidurnya saat dia membuka matanya dan merasakan sinar matahari yang menyilaukan. Dia sadar bahwa dia terlambat. Oh, sudah terlambat. Kenapa aku belum bangun? Biasanya aku sudah berkultivasi di tempat tidur saat ini. Saat dia duduk, semua yang terjadi malam sebelumnya dengan cepat muncul di pikirannya. Huo Yuhao tanpa sadar melihat cincin safir cahaya bintangnya. Di cincinnya ada lebih dari 10 alat jiwa pengintai super tinggi. Ya, kami tidak hanya berhasil mencuri alat jiwa pengintai super tinggi tadi malam. Kita seharusnya juga membunuh banteng gila dulu. Aku menggunakan Haodong Plum-ku. Setelah aku kembali, aku merasakan sakit yang luar biasa. Tetapi mengapa aku tidak merasakan apa-apa sekarang? Di masa lalu, dia tidak bisa pulih dalam satu malam setelah melepaskan Haodong Plum-nya. Dia membutuhkan periode waktu untuk sepenuhnya pulih. Lebih jauh lagi, dia akan selalu sangat pusing pada hari berikutnya. Namun dia dipenuhi dengan energi sekarang dan tubuhnya benar-benar nyaman. Tidak ada efek samping, seolah-olah dia memiliki tidur yang sempurna. Aneh, setelah menggaruk kepalanya, Huo Yuhao berdiri dan berjalan keluar dari tendanya. Matahari bersinar cerah hari ini dan udara sangat menyegarkan. Ketika dia menarik nafas dalam-dalam, udara segar menyehatkan tubuhnya dan dia merasa sangat energik. Huo Yuhao sedikit geli ketika dia bertanya pada dirinya sendiri, mengapa aku merasa begitu santai dan mengapa aku dalam suasana hati yang baik? Namun dia tidak punya jawaban.
Tidak peduli apa jenis makanan yang dia konsumsi, itu tidak akan dapat meningkatkan moodnya ke tahap seperti ini. Namun, dia merasa sangat baik hari ini. Apa yang sebenarnya terjadi semalam? Dia mengerutkan alisnya dan merenung. Dia secara halus bisa mengingat bahwa dia sedang kesakitan luar biasa. Namun, Wang Dong'er tampaknya telah tiba dan menghiburnya, mengurangi kerinduan padanya dan rasa sakit yang dia alami. Setelah itu, rasa sakitnya hilang dan dia tertidur dengan nyenyak. Dong'er, apakah kamu benar-benar datang? Yuha membuka matanya lebar-lebar. Jangan bilang Dong'er selalu bersembunyi di sisiku dan dia datang saat aku kesakitan untuk menghiburku. Itu Dong'er, pasti itu dia. Aku pasti merasakan auranya. Dia tiba-tiba berbalik dan kembali ke tendanya. Dia melompat ke tempat tidurnya dan mengambil nafas dalam-dalam mencari aroma Wang Dong'er. Namun, aroma apa yang akan tersisa setelah satu malam? Hanya ada baunya sendiri di tempat tidurnya. Apakah aku hanya berhalusinasi? Rasa kekecewaan yang kuat membuat Wo Yuha mengepalkan tinjunya. Namun, pada saat inilah perhatiannya terfokuskan. Dia secara tidak sadar mengulurkan tangannya dan mengambil sapu tangan persegi. Ada noda keringat di atasnya. Ini bukan milikku. Ini jelas milik seorang wanita. Ada aroma lembut yang berasal darinya. Wang Dong'er, ini benar-benar seperti aroma Dong'er. Jangan bilang bahwa perasaanku benar. Dong'er benar-benar datang semalam untuk merawat dan menghiburku. Dan dia membantuku keluar dari rasa sakit. Wo Yuha berubah sedikit gelisah dan bahkan tidak mampu mengendalikan dirinya. Dia menarik sapu tangan ke dekatnya dan bibirnya sedikit gemetar. Tapi kenapa? Dong'er, mengapa kamu tidak muncul di hadapanku? Kenapa kamu tidak tinggal? Apakah kamu tidak tahu betapa aku merindukanmu? Demikianlah kisah untuk kali ini. Sahabat Pasuk, jangan sedih, jangan bimbang, apalagi galau. Karena aku kan selalu menemanimu.